kumis kagak rapi, bibir sopan. Kita udah jelas Bang, siapa jadi apa udah nggak jelas, siapa jadi apa nggak jelas, udah nggak proporsional, nggak profesional. Kita berjuang sesuai kemampuan kita masing-masing. Insya Allah kita dijaga, diikat dengan tali akidah. Sebagai muslim diikat dengan tali akidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebagai bangsa diikat kita dengan Pancasila. Ingin beda tapi satu tujuan, Bhinneka Tunggal Ika. Kita pengen satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Maka demokrasi kita diikat dengan tali akidah. Insya Allah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Yang mulia segenap para guru, para asatidzah, khusus segenap pengurus Yayasan Darul Ma'arif dan juga pengurus DKM Masjid Jami Darul Ma'arif dan segenap para orang tua, para tokoh masyarakat dan segenap jamaah, para bapak, ibu, hadirin, hadirat, shaimin dan shaimat yang insya Allah kumpul dan hadir kita pada kesempatan sore hari ini dalam rangka melaksanakan salah satu kegiatan takmir Masjid Darul Ma'arif, yaitu silaturahim sekaligus batal bareng yang insya Allah mudah-mudahan kumpul dan hadir kita senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sore ini saya nggak ceramah, ini namanya kultum. Kultum itu kuliah tunggu maghrib, jadi nggak lama-lama nih. Ramadan merupakan madrasah. Ramadan itu merupakan sekolah di mana kita dalam satu bulan ini mengikuti kurikulum pelajaran pendidikan yang ada di dalam madrasah Ramadan. Satu bulan penuh ini kita ditempa. Satu bulan ini kita dilatih untuk menghadapi satu bulan, 11 bulan yang akan datang. Artinya Ramadan ini pelajaran buat kita, sekolah buat kita agar membentuk karakter kita sebagai manusia. Ramadan ini merupakan salah satu bulan yang disebut bulan tarbiyah, bulan pendidikan yang dapat kita ambil pelajaran dari apa yang ada di Ramadan ini. Salah satunya adalah ibadah puasa. Banyak pelajaran yang kita ambil dari puasa. Puasa itu ibadah yang beda dengan ibadah-ibadah lainnya. Ibadah yang disebut ibadah rahasia, ibadah syariah, puasa. Kenapa? Karena puasa cuma kita dengan Allah yang tahu. Kalau ibadah yang lain gampang dilihat orang.
Kita sholat orang banyak tahu, kita zakat orang juga tahu, kita pergi haji sekampung yang antar kita. Tapi puasa itu tidak ada yang bisa melihat orang lain kecuali kita dengan Allah. Rahasia ibadah yang lain gampang dinilai, tapi puasa nggak ada yang bisa nilai. Karena ada aja teman ngomong, tetangga kita kayaknya pergi hajinya mager itu ya. Lu tau dari mana? Gue liatin pulang haji ibadahnya tambah tekun, orang masih bisa nilai. Temen kita kayaknya sebayangnya mantap ya sholatnya. Lu tau dari mana? Gue liatin kalau sujud lama banget, orang masih bisa nilai. Orang kayaknya sedekahnya berani ya. Kenapa? Lu tau dari mana? Gue liatin jumlahnya kalau masih banyak, orang masih bisa nilai ibadah yang lain. Tapi puasa bang, nggak ada yang bisa nilai. Nggak ada teman kita ngomong, Pak RT puasanya mantap ya. Lu tau dari mana? Gue liatin dulu. Ya lu lihat saya bilang itu mantap. Kenapa? Puasa itu cuma kita dengan Allah yang tahu. Maka ibadah yang paling gampang pura-puranya puasa. Ibadah yang lain nggak bisa pura-pura. Pura-pura sholat ada kemana? Ayo. Pura-pura haji, mau pergi haji kemana? Ayo. Pura-pura sedekah mau bayar apa? Pura-pura zakat bayarnya pakai apa? Tapi pura-pura puasa paling gampang. Ramadan tengah hari kita masuk ke kamar, kunci dari dalam kamar, makan dalam kamar 2 piring, keluar kamar jalan ke mesin, mulut kita orang ngomong aja makan masuk ini gua malah pakai sahur gua. Nih kenapa orang nggak tahu kalau kita nggak puasa? Karena puasa paling gampang pura-puranya. Dari puasa ini kita ambil pelajaran. Apa yang kita ambil pelajaran? Pertama, puasa membentuk karakter kita menjadi manusia yang sabar. Maka ketika bertanya, ada orang bertanya, apa sih sabar itu? Sabar itu seperti puasa. Kok begitu? Iyalah, tungguin aja kan tahu-tahu maghrib, benar kan? Kenapa? Puasa melatih kesabaran, sabar kita menunggu dari mulai imsak sampai terbitnya matahari, kemudian terbenamnya matahari, siang hari kita laksanain itu, kita dilatih sabar menunggu. Nih hidup kita kudu banyak sabar, ujian banyak, cobaan banyak, rintangan banyak, sabar dan selalu bersyukur diajarkan melalui puasa. Pasti akan indah pada waktunya. Ramadan puasa membentuk karakter orang yang sabar. Maka ketika orang sudah datang waktunya beduk azan, datang waktunya beduk maghrib, datang waktunya saat azan maghrib, ketika disitulah kebahagiaan seorang yang berpuasa. Apa kebahagiaannya? Ketika dia berbuka puasa. Dan kebahagiaan yang kedua adalah nanti ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Sabar melatih. Kita kan kadang-kadang Pak sabar nih, ya Allah, apalagi Ramadan udah dapat sepertiga ini, terkenal lama-lama lebaran, apalagi Allah gajian belum, kerja kagak, gajian cuma 2,4, tanggal 2 gajian tanggal 4, itu biasanya pikiran banyak, anak belum belanja, bini belum belanja, makanan belum kebeli, macam-macam pusing, belum mikirin mudik, luar biasa, konsentrasi jadi ibadah buyar, tadinya nggak sabaran, ya Allah kapan akhir turun ini, teh manis udah, teh botol udah, teh air yang belum, ini kadang-kadang pikiran kita sabar, kan ada waktunya. Kenapa? Diuji. Kenapa? Karena semuanya panggilan ibadah yang kita jalanin karena iman, termasuk puasa panggilannya iman. Kalau bukan karena iman, nggak mungkin bang kita mau lapar-laparan di siang hari. Kalau bukan karena iman, nggak mungkin kita haus-hausan di siang hari. Ini adalah bentuk kesabaran kita, menahan lapar, menahan haus, menahan hawa nafsu. Maka disebut hawa nafsu. Nggak ada nafsu.
yang ada hawa nafsu. Makanya ibu-ibu kebanyakan nafsunya akan disebut hawa nafsu. Adam ini nggak ada Adam nafsu ya kan? Makanya kita beruntung jadi kaum Adam, menahan hawa nafsu. Nahan dulu, belum waktunya, diajarin sabar. Es buah emang halal, nahan dulu, kapan terhalalnya? Ntar habis maghrib, nahan. Para pejabat-pejabat kita tuh yang pernah dilantik kemarin tuh yang jadi anggota dewan semuanya pengen punya mobil baru, pengen punya rumah cakep, pengen gaji gede. Tahan dulu, sabar, belum waktunya. Maka mereka tuh yang jadi pejabat dulu baca doa, niat puasa dulu. Nawaitu shauma ghadin, puasa dulu dah. Jangan dilantik jadi pejabat langsung baca doa buka puasa. Allahumma laka syukur. Apakah jadi makan? Ini pengen, itu pengen, ini pengen, itu pengen. Siang hari kita lihat Pak, Masya Allah, puasa. Orang yang berpuasa siang hari apa aja kita lihat enak. Sisa tempe itu, sisa sahur tempe basi masih enak dilihat. Apalagi jam 3, 4 sudah mulai baru puasa ya kan. Masya Allah, ya Allah, jalan dulu mematai lagi tempuri doang ya kan. Mau hujan semuanya, jalan udah sudah buta itu ya lah. Kalau ke dapur biasa naik mirip si lemarnya, kebayang udah. Ada kecoa di pinggiran pintu kita kata orma, ya kan, ya kan. Semuanya kita pengen beli, semuanya pengen kita makan. Ini enak, itu enak, ini enak, itu enak, ini pengen, itu pengen. Semuanya rasanya kita pengen makan, semua rasanya kita pengen minum. Tapi ketika datang beduk maghrib, azan maghrib berkumandang, 3 butir korma, 1 gelas teh panas, kita minum, hilang itu semua keinginan yang kita inginkan di siang hari. Kenapa? Menahan. Jadi puasa ajarin sabar. Kelar Ramadan, sabar semakin meningkat, kualitas sabar kita semakin maju, semakin bagus. Ya. Yang kedua, pelajaran yang kita ambil dari puasa, yaitu supaya kita itu jujur. Puasa ngajarin jujur. Jujurnya di mana? Coba kita cek Bang. Tadi siang zuhur kita sholat zuhur, ya Bu, ya Bang. Zuhur kan? Lagi zuhur itu kan sebelum sholat kita wudhu dulu, ya kan? Lagi wudhu kan kita biasanya ke kubur, ya kan? Andaikan saja kita ke kubur waktu wudhu, kita colong sedikit itu air, kita telan, kita minum. Jangankan polisi, jangankan KPK, teman di samping lagi wudhu nggak tahu kalau kita nyolong air. Jangan. Kenapa? Karena merasa adanya Allah. Jujur mendidik kita, puasa mendidik kita supaya jujur. Nih krisis kejujuran, jujur aja udah, jangan pakai ditutup-tutupi. Benar, program-program pemerintah yang agak benar, jujur aja udah, ini program apa ini proyek, beda, jangan. Kita harus sadar itu, jujur, terbuka, anggaran sekian, ayo perbaiki. Jangan diambil anggaran buat ini, ambil semuanya. Pendidikan dihabisi semuanya, anggaran kesehatan diambil semuanya. Ternyata programnya nggak tepat, ya kan? Orang keracunan, jangan. Yang makanan nggak bergizi, jangan. Ini perlu dikritisi, bukan kita benci, enggak. Biar ada evaluasi ke depannya. 1,3 triliun sehari habis anggaran kita buat MBG, jangan. Supaya apa? Supaya bagus, supaya baik. Dikritik jangan marah, benar. Dikritik harus terima, harus dievaluasi. Begitu caranya, jangan orang kritik diomelin, kritik disalahin, kritik demo, kritik diomelin. Nah inilah yang perlu benar. Maka kita saling mengingatkan, ayo banyak sudah, bukan lebih jelas, ini fakta di mana-mana, ya kan. Iyalah, orang banyak begini masa ada yang belum saya. Iya, Masya Allah, ayo jujur.
Yang kita krisis kejujuran, kita pengen ada semuanya dari siapapun dia, siapapun mereka, siapapun kita. Ketika sudah jujur, hidup gak bakal hancur. Kalau jujur diterapkan, insya Allah jalan akan jujur. Amin. Ya Rabbal Alamin. Puasa membentuk karakter kita supaya sabar, supaya jujur. Dan yang ketiga, salah satu pelajaran buat kita melalui Ramadan dengan puasa membentuk karakter kita peka. Sebagai manusia yang hidup di tengah masyarakat, apalagi di komplek yang sangat menjemuk, ketika kita berkumpul, kita bersosialisasi, kita bermasyarakat, kita itu diajarin supaya peka melalui apa? Puasa. Di mana? Raba diri kita. Ayo lihat kembali kepada diri kita. Ya Allah, baru sehari saya gak kena nasi, begini rasanya lapar. Ya Allah, ya Allah, baru sehari saya gak kena air, begini rasanya haus. Ternyata tidak enak lapar, ternyata tidak enak haus. Timbul dengan kita berpuasa, ternyata tidak enak ya lapar, ternyata tidak enak ya haus, ternyata tidak enak jadi orang susah. Bagaimana dengan kita puasa? Mengembangkan kepekaan dalam diri kita. Bagaimana saudara saya yang setiap hari merasakan lapar dan haus, bukan hanya di bulan Ramadan saja, siang malam mereka kekurangan, siang malam mereka kelaparan, yang tidur di kolong jembatan, yang tidur di pinggir jalan. Ini semuanya menumbuh kembangkan semangat kepekaan kita di dalam berbagi. Maka Ramadan dengan puasa membentuk karakter kita supaya kita peka, supaya berbagi, jangan pelit, jangan medit, koret, udut kasiran, pantat kuning, bol nonton. Orang udah pantat kuning, bol nonton, udah parah itu orang. Nyeduh kopi, ampasnya dijemur lagi, itu saking pelitnya tuh makhluk. Makan launya ikan, palanya habis juga kok semua. Ada kucing nyokok, nungguin pala. Bagi ibu-ibu sekarang masa udah pakai presto, ya kan tahu sendiri hancur semua tulang di presto, kucing pada kurus, gak bisa tulang. Ramadan berbagi, memberi makan orang yang kelaparan, salah satu adalah orang yang dirindukan surganya Allah. Wa ut'imilki'an, yuk berbagi. Jangan pelit, jangan medit, hidup enak adanya orang lain kok. Disebut kaya ada yang miskin, gak mungkin disebut kaya kalau ada yang miskin. Orang kaya apalagi duitnya banyak atau banyak, jangan pelit loh. Iya, duit banyak atau banyak pelit, tapi yakin pelit sama orang miskin. Kita juga lihat duitnya habis diporotin ke dokter. Iya lah, berobat semua kan bilang liver jantung seluruh nafra aja ke segala mati enggak hidup enggak ya kan habis diporotin di dokter ya kan pelit ya kan. Ya Allah, makan disuapin jebol-jebolnya mah enak begitu. Nafra aja jadi kembang balik gitu dijemur, anaknya baik pagi setengah 8 pakai kursi roda dijemur lagi, masukin lagi, besok dijemur lagi. Ya pas anaknya jemur lupa angkat, anaknya gede pergi HP. Ya Allah, pas kan 12 tuh ingat, ya Allah bapak lu angkat. Dia kagak tahu bapaknya kering juga. Jangan pelit, hidup berbagi bang. Disebut kaya, ada miskinnya enggak. Iyalah, disebut atasan ke bawahan. Gak mungkin ada atasan belum ada bawahan. Coba ibu bapak pakai baju atasan doang, ada bawahannya bagaimana? Itu aja contohnya yang gampang ya kan. Kalau udah jadi genteng, ingat sama tiang. Kalau udah genteng sombong, dia harus enak. Di bawah kehujanan, kepanasan. Di atas hujan-hujanan, panas kepanasan. Kadang-kadang hujan bangun, dia ditimpukin percabuan karena genteng. Tapi kan dia bisa ngomong, genteng, lu jangan sembarangan ngomong. Lu bisa di atas, adanya gue di bawah yang nopang lu. Kalau gue miring, lu jatuh jangan sembarangan. Maka kita himbau kepada para genteng, jangan sombong sama dia. Jangan ingat, di atas nasi uduk masih ada pupuk. Jangan sombong, jangan di atas pupuk masih ada bawang goreng. Jangan sambal di pinggir dia kepel sambal. Masya Allah, kita hidup enak adanya orang lain, saling berbagi.
disebut atasan, ada bawah, disebut kaya, ada yang miskin. Enak nih puasa, menumbuh kembangkan semangat peka, berbagi, hidup enak adanya orang lain. Siapa dan betapapun kita pasti perlu orang lain. Jangan merasa hebat sendiri, pintar sendiri, kaya sendiri, apa mati belakang sendiri. Enggak kan ya? Gila, enggak mungkin. Semuanya kita saling perlu. Hari ini saya ngomong di depan begini, ada bapak-bapak, ibu-ibu yang dengerin. Ibu bapak nih semuanya menghadap ke depan karena ada yang didengerin. Kita hidup ini saling perlu. Bukan berarti kiai, ustaz, mubalek, penceramah lebih hebat, lebih mulia dari jamaah. Salah besar. Walaupun saya ceramah 3 jam di sini, sampai isya, sampai tarawih, cuma yang dengerin gak ada. Paling kata Marbot itu ustaz udah lama begitu. Hidup enak adanya orang lain. Kerjaan yang paling enteng ketawa. Ini mau Ramadan mau buka begini, mau puasa lagi begini nih, sama ketawa ada susah. Ya kan? Gua oleh udah pikiran salah dari kembangan protein ulang dia kan biasa merokok lu pikir lain lu kan gua elah tawa tuh ketawa, kerjaan yang paling enteng ketawa, nggak pakai modal. Itu pun ketawa perlu buat orang. Hati-hati kalau udah bisa ketawa sendiri. Ini perlu dicurigai lagi. Hidup enak adanya orang lain, kebersamaan. 5 jari, 5-5-nya beda bang. Apalagi kita tinggal di komplek yang masyarakatnya majemuk, beda bahasa, beda suku, beda adat, beda kebiasaan, beda tradisi. Ini diajarkan kita melalui masjid. Simbol kebersamaan umat, 5 jari beda semua, jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking, ini beda, namanya beda, bentuknya beda, fungsinya beda, tapi mereka 5-5-nya kompak bersatu, mukul bisa, nampar bisa. Ya kan? Coba-coba makan pakai jempol doang, 3 hari berkeluarga. Nampar pakai tunjuk gak sakit enggak, dan 5-5-nya beda tapi kompak, masing-masing sesuai kemampuannya, proporsional dan profesional. 5 jari jempol, simbol pejabat, ada simbolnya. RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, jempol dia. Kerjaan kalau udah dijempolin pemerintah, ya, anggap begini unsur. Yang ini tunjuk simbol orang kaya. Kenapa orang kaya simbolnya tunjuk? Karena orang kaya kalau udah kena tunjuk, rapi semua urusan. Madrasah bagus enggak? Kalau orang kaya yang tunjuk, rapi madrasah. Coba-coba yang miskin tunjuk sembarangan. Kita orang kita nggak model juga. Orang kaya beda dulu barang nih, orang kaya kentut buang angin. Itu pernah sebelah kamu, waduh bapak sehat, banget orang kaya. Lalu beda yang miskin kentut sembarangan, habis kita dibully. Setan lo, gua bangke bener lo, punya ada bener lo, kentut sembarangan aja, pindah sama dia kali diusir. Maka orang kaya simbolnya tunjuknya manjur. Yang ini jari tengah. Siapa di jari tengah? Simbol TNI, Polri, polisi, TNI adanya di tengah. Kenapa dia jari tengah? Netral. Usul barat kemarin kagak netral, tengah-tengah netral. Jangan ngurusin SPPG, netral, tengah-tengah. Nih, yang ini jari manis. Siapa jari manis? Simbol anak muda. Kenapa jadi manis? Masa muda, masa yang paling manis. Biar butuh, tetap namanya jadi manis. Yang ini tinggi, simbol kaum perempuan dan kaum wanita, the power of mama. Tinggi, kecil tapi akar, fleksibel, kemana masuk, jangan pernah remehin perempuan. Oke bu, diem aja wilayah. Iya, tinggi, kecil, fleksibel, kemana masuk. Hidung masuk, kuping masuk. Betul ya? Dari kampung saya cek kayak kalau orang enggak. Ya, sebelumnya lagi.
ngomongin pakai jupol boros. Lima-limanya kompak bersatu, kita kepengen kayak lima jari bang. Siapa dan betapapun kita, ya kan, semuanya kita berjuang untuk menghadapi musuh kita. Musuh itu banyak, kita ini berjuang bareng, beda-beda tapi kebersamaan. Semua kita berjuang, punya musuh, kita lawan musuh, ada senjatanya, punya silet, golok, pisau, apa, tergantung musuh yang kita hadapi. Ustaz, musuh kita akan nangkap, gampang maju, cocok namanya. Ustaz, musuh kita kumis, silet yang maju. Ini kadang-kadang kebalik, yang dihadapi kumis, yang maju gampang. Kumis kagak rapi, bibir soplak. Itu udah jelas bang, siapa jadi apa udah gak jelas, siapa jadi apa gak jelas, udah gak proporsional, gak profesional. Kita berjuang sesuai kemampuan kita masing-masing. Insya Allah kita dijaga, diikat dengan tali akidah. Sebagai muslim diikat dengan tali akidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebagai bangsa diikat kita dengan Pancasila. Ingin beda-beda tapi satu tujuan, Bhinneka Tunggal Ika. Kita pengen satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Maka demokrasi kita diikat dengan tali akidah. Insya Allah Islam sebagai muslim diajarkan demokrasi melalui Masjid Darul Ma'arif. Di Masjid Darul Ma'arif ada aturan yang nggak tertulis. Apa aturannya? Siapapun masuk Masjid Darul Ma'arif, copot sendal, buka sepatu. Itu aturan bang. RT masuk masjid, buka sepatu teh. Jangan mentang-mentang RT. RW masuk masjid, buka sepatu. Weh. Lurah masuk masjid, buka sepatu. Nah, camat masuk masjid, buka sepatu. Gubernur masuk masjid itu copot sepatu. Pinter. Termasuk presiden masuk masjid buka sepatu. Jangan bu, dijaga kesuciannya masjid. Kalau sudah masuk semua ke masjid, jangan ngomongin soal warna kulit, jangan ngomongin soal suku. Dari semua kampung dia dilahirkan, kalau dia muslim saudara kita, di masjid jangan ngomongin soal warna kulit. Kenapa bu? Karena warna kulit yang kita punya kita gak pesen. Muka kita, potongan muka kita begini, kita gak pesen. Jangan ngomongin orang. Kadang-kadang usir mulut kita. Itu orang hidupnya lucu ya. Hidup orang juga cair, orang gak pesen. Orang gak order kok. Kenapa? Kita pengen kebersamaan di masjid ini, jangan ada bicara masalah warna kulit suku. Kalau sudah masuk semua menghadap Allah Tuhan yang sama, menyembah arah kiblat yang sama, sholat bacaannya sama, gerakannya juga sama, dalam sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna Bhinneka Tunggal Ika. Beda-beda tapi satu tujuan. Islam udah ngajarin Pancasila lewat masjid. Kacau sholat kalau pakai bahasa masing-masing. Ramai masih Darul Ma'arif. Indonesia hampir 700 suku dan bahasa. Ayo, kalau masing-masing pakai bahasanya, ribet, ramai, kacau masjid kita. Dia kesian malaikat keder. Yang sudah takbir, Gusti Allah, nuhagem. Malaikat ngomong orang silai itu, acur pak. Kemudian kita daripada jangan lagi Allah dan jadam. Malaikat jauh raja pada acur dah. Maka kita pengen kebersamaan, kekompakan, puasa membentuk karakter kita supaya peka ingin berbagi kepada sesama kita. Ayo sadar kita semuanya. Jika kita terapkan saling menghargai, saling menghormati, hidup seperti dua tangan. Al-Imam Ghazali pernah berpesan, kun kaliyadai wala takun kalbudunain. Hiduplah kalian seperti dua tangan, jangan kau hidup seperti dua kuping. Tangan kanan dengan tangan kiri berbeda, kuping kanan kiri dia, gak ada yang akur. Maka hidup jangan kayak kuping kanan kadang sono, kuping kiri kadang sono, gak akur dia mah. Kuping kanan budak, kiri antem aja, ada kan. Makanya lebaran gak pernah ketemu.
Jangan kayak kuping hidup, hiduplah seperti dua tangan, kanan dengan kiri berbeda tapi kompak. Kiri gatal, kanan gak pakai diundang, gatal garukin. Nggak mungkin kiri gatal kanan ngomel, mampus tuh garuk sendiri, gak ada. Kanan gatal kiri pun gak pakai diundang, datang garukin. Dua-duanya gatal, kompak main garuk-garukan. Hidup kayak dua tangan, tetangga ada yang sakit, jangan pakai diundang, tengokin. Tetangga ada yang meninggal dunia, jangan pakai dibilangin datangin takziah. Jangan tetangga lagi sekarang rapat dulu kantor RW. Ngomong-ngomong partainya dia mati orang. Maka kita saling perlu seperti dua tangan. Kanan kerjanya cakep-cakep nih kanan. Salaman, tanda tangan, mau makan, terima duit. Tangan kanan bang. Tapi yang kiri nggak pernah iri tuh. Yang kiri masa ajar, sadar-sadarnya. Emang tugas gue bagian di belakang. Ya, gue bagian mobilisasi, bagian cleaning service, gue bagian pembersihan, gue laporin. Tapi yang kanan kerjanya cakep, selalu ingat dengan tangan kiri. Apa kata kanan? Sabar kiri, sabar. Walaupun yang terima duit gue, ntar gue ke mall, gue beliin jam tangan. Kan yang pakai kiri. Hidup berbagi ternyata begitu bang. Ya Allah, kerjasamanya tangan kanan dengan tangan kiri kompak luar biasa. Mana buktinya? Coba jalan, perhatiin. Karena kita tanpa sadar tuh jalan tengah, tangan kanan maju ke depan, kiri ngalah, mundur ke belakang. Kiri yang ke depan, kanan gantian, mengalah ke belakang. Cakep jalan kita. Coba lagi jalan ke masjid, ayo. Kanan kiri gak ada yang mau ngalah, jangan begini bang. Kita kayak vampir gitu. Jadi statis, cukup, beku, gak pernah maju-maju. Ayo dengan Ramadan kita diajarkan sabar, diajarkan jujur, diajarkan peka, dan kita diajarkan supaya apa? Supaya kita hidup disiplin. Puasa membentuk disiplin. Disiplin apa? Disiplin makan minum. Kalau belum waktunya jangan dimakan, jangan diminum. Barang yang halal siang hari jadi haram. Halalnya kapan? Habis maghrib. Es buah halal habis maghrib tuh. Kalau halal habis maghrib, termasuk es buah halal habis maghrib. Buah-buahan halal habis maghrib, termasuk istri sendiri halal kita laksanakan habis terawih. Habis maghrib langsung amat. Habis terawih lama dikit waktunya. Habis maghrib ke Assalamualaikum jalan-jalan tuh. Nah, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan disiplin. Semua ibadah yang kita jalani waraknya disiplin. Akidah, disiplin akidah syahadat, disiplin waktu sholat, disiplin makan minum adalah puasa, disiplin harta zakat. Ini semua mengajarkan kita hidup disiplin. Mudah-mudahan kita keluar Ramadan sesuai target kita lulus dari Ramadan mendapat nilai yang mumtaz, nilai yang istimewa dari Allah, dan Allah kasih hadiah, kasih titel, kasih pangkat kelulusan kita melalui Ramadan dengan apa? La'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang senantiasa beriman dan bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Banyak pelajaran Ramadan yang kita ambil tentang Quran. Kita belajar lagi Quran, disiplin bacaan-bacaan kita, diajarkan lagi kita menahan hawa nafsu. Begitu banyak pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah Ramadan. Yuk sedikit demi sedikit, dan kita berharap dan kita yakini kita bisa ketemu dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Artinya apa? Dengan kita yakini dan hari ini kita berprinsip, anggaplah Ramadan tahun ini merupakan Ramadan terakhir yang Allah kasih. Anggap aja begitu Pak. Kenapa? Gak ada jaminan tahun depan kita ketemu Ramadan. Dengan kita menganggap ini Ramadan terakhir, berarti kita lebih khusyuk, lebih semangat dalam melaksanakan ibadah Ramadan. Ramadan tahun ini harus lebih baik dari Ramadan yang telah lalu. Mudah-mudahan kita diberikan sehat afiat, Allah kasih panjang umur dalam taat ibadah, Allah kasih rezeki yang banyak yang halal barokah, Allah jauhkan dari fitnah, Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah, Allah jauhkan dari malapetaka, Allah selamatkan kita di dunia dan selamat pula di akhirat.
Dan kita minta kepada Allah semoga Ramadan yang kita laksanakan tahun ini ke depannya masih ada beberapa fase tahap lagi kita untuk melakukan mempererat silaturahim kita, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah-ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan diterima oleh Allah dengan niat karena iman dan niat mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala sesuai Rasulullah SAW memberikan janji kepada kita, man shoma man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Insyaallah kita semua Allah berikan rezeki yang banyak, yang halal barokah, duit banyak, halal berkah, insyaallah rezeki lancar, dan yang kita niatkan semua yang baik dijabah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah bi niyatil qabul wal usul wa ila hadratir Rasul bi niyatil madhkur bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'afun ya karim, wa'afun ya karim, wa'afun ya karim, wa'afun ya karim, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mashkura wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan maghfura. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka dawamal 'afiyah wa nas'aluka syukra 'alal 'afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qa'udana wa tadarru'ana wa khushu'ana wa tamim tafsirana. Ya Allah, ya Allah, ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana ya Allah, atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana ya Allah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Terima kasih, mohon maaf Bapak Ibu jamaah semuanya, banyak kurang banyak kesalahan, mohon maaf lahir batin. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.